Lanjutan dari subpokok bahasan tentang tugas orang tua terkait dengan pengurusan anak itu ialah akikah. Ada sekurang-kurangnya 5 hal yang perlu dipahami oleh ayah dan bunda terkait dengan tugas akikah yang harus dilakukannya ini. Yang pertama, pemahaman berkenaan dengan apa itu akikah. Ini adalah hal yang mendasar dan elementer berkenaan dengan ta'rif atau definisi dari amaliyah ini. Mitra sekalian, al-aqiqah itu secara bahasa terambil dari kata al-aq yang bermakna mengalirkan darah. Mengalirkan darah karena al-aq itu konotasinya adalah menyembelih hewan. Sehingga karena disembelih maka darahnya keluar. Nah, kegiatan mengalirkan darah dari hewan itu dicakup oleh makna al-aq. Sementara secara syar'i, secara terminologis, yang dimaksud dengan al-aqiqah itu adalah menyembelih hewan seperti kambing, domba, dan semisalnya. Yang penyembelihan itu dilakukan sebagai tanda syukur, tanda terima kasih atas karunia yang telah diberikan oleh Dia yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehubungan dengan putra atau anak yang telah diberikannya sebagai amanah. Itulah yang dimaksud dengan al-aqiqah secara syar'i. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua aspek yang harus dipahami, apa hukum akikah itu sendiri menurut syariat, menurut hukum. Ketahuilah bahwa secara syariat atau hukum Islam, al-akikah itu ada pada posisi hukum sunnah muakkadah. Artinya perbuatan yang sangat dianjurkan dan ditekankan oleh agama, sehingga hampir dia mendekati keharusan, tetapi bukan keharusan itu sendiri. Anjuran yang sangat ditekankan dan sangat disarankan untuk dilakukan. Makanya disebut sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Dia akikah itu sunnah muakkadahnya bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi sang ananda tercinta yang dilahirkan itu, apakah laki atau perempuan, disunnahkan, dan sunnahnya adalah sunnah muakkadah. Laki maupun perempuan sama ada pada posisi muakkadah, dikukuhkan, dikuatkan. Nah, inilah posisi yang menurut hukum Islam ditentukan dan menjadi acuan hukum. Yang ketiga, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta'rif dan posisi hukum itu bersumber atau merujuk kemana? Pertanyaan itu berurusan dengan perihal dalil atau argumen syar'i, hujjah syar'iyah berkenaan dengan amaliyah al-aqiqah itu. Nah, ketahuilah bahwa secara syar'iyah, secara hukum Islam, hujjahnya merujuk kepada dalil-dalil atau landasan yang sangat tegas dan kuat
Misalnya merujuk kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang diterima dari Salman bin Amir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak ada akikahnya, ma'al gulami aqiqatun. Setiap anak, setiap gulam, aqiqatun, ada akikahnya. Fa'ahriku anhu daman, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sembelihlah binatang akikah untuknya. Nah, fa'ahriku di sini adalah satu perintah amar dari baginda Nabi bahwa orang tua ditugasi untuk mengeluarkan atau melakukan akikah bagi sang ananda itu, bagi si gulam. Ma'al gulami aqiqatun fa'ahriku anhu daman. Setiap anak yang dilahirkan, gulam yang menjadi karunia dari Dia yang maha kuasa kepada ayahanda dan ibunda itu, melekat padanya akikah. Karena melekat ada akikahnya, sembelihlah binatang akikah untuknya. Fa'ahriku anhu daman. Bahkan lanjutan hadis itu, wa amitu anhul ada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang diterima dari Salman bin Amir Ad-Dobi. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang lain pun yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahkan juga ada riwayatnya dari Imam Nasai dan Ahmad serta Ibnu Majah, hadisnya sangat populer. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikah. Dan ini juga adalah sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi referensi atau rujukan berkenaan dengan syariat akikah itu. Kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Karena anak tergadaikan dengan akikahnya, maka dia harus ditebus. Anak itu harus ditebus dalam tanda kutip, dan penebusannya adalah akikah. Jadi ketika orang tua belum mengeluarkan akikah, maka hakikatnya anaknya itu masih tergadaikan, belum dia tebus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menebusnya, supaya sang ananda itu menjadi milik dia yang tidak tergadaikan, keluarkanlah akikah itu, lakukanlah akikah itu. Karena si gulam rahinah bi aqiqati, dia tergadaikan dengan akikah baginya yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, itu adalah dalil yang menunjukkan posisi syariat berkenaan dengan hukum akikah itu sebagai amaliyah syar'iyah. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yang perlu dipahami oleh orang tua itu ialah berkenaan dengan kapan akikah itu dilakukan. Nah, mitra sekalian, menurut panduan syariat, akikah itu dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi ada waktunya. Makanya pertanyaan kapan itu berurusan atau berhubungan dengan soal waktu, dan waktunya ditentukan. Jawabannya ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dawud dan Nasai. Tudbahu yawma sabi'ihi. Akikah itu disembelihnya pada hari yang ketujuh dari kelahiran ananda, dari kelahiran sang anak atau bayi tercinta. Nah, itu adalah panduan berkenaan dengan kapan akikah itu dilakukan oleh orang tua. Tetapi mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi dan kemampuan untuk bisa melaksanakan akikah pada waktu itu
Ya, tidak semua orang bisa melakukannya pada hari yang ketujuh. Apakah bisa dilakukan? Syariat masih memberikan kelonggaran. Bisa dilakukan sampai dengan hari ke-14 dilahirkan, atau sampai dengan 21 hari setelah kelahirannya. Jadi itu adalah batas akhir yang memang ditekankan oleh syariat berkenaan dengan waktu yang diberikan kepada orang tua untuk melakukan tugasnya, yakni mengeluarkan akikah. Bagaimana kalau orang tua itu belum sempat juga karena rizkinya mungkin belum memadai mengeluarkan akikah? Apakah boleh dilakukan melewati waktu sampai dengan 21 hari itu? Hukum Islam memberikan kelonggaran sampai dengan dia mampu, sampai dengan dia sempat, sampai dengan dia orang tua, ayahanda dan ibunda bisa. Jadi sebisanya saja, semampunya saja boleh dilakukan akikah itu. Tetapi waktu yang baik yang disarankan itu 7 hari, 14 hari, atau sampai dengan 21 hari. Manakala belum bisa dilakukan, masih ada kelonggaran. Itulah agama memberikan kemudahan, karena agama itu mudah dan memberikan ruang untuk bergerak. Jadi orang tua tidak harus gentar dan khawatir atau bersedih karena tidak bisa memenuhi akikah itu sampai dengan waktu yang ditentukan hingga 21 hari setelah kelahirannya. Masih bisa hukum syara memberikan kesempatan dan kelonggaran sampai dengan dia mampu, bisa, dan ada kesempatan serta ada rezekinya. Bahkan mentoknya, ujungnya, bagaimana kalau orang tua itu sampai dengan akhir hayatnya juga tidak ada kemampuan untuk mengeluarkan akikah, menyembelih akikah untuk ananda tercintanya itu? Bagaimana ini? Apakah anaknya nanti setelah dia dewasa dan memiliki rezeki bisa? Boleh itu. Di kalangan ulama boleh si anak menyembelih akikah untuk dirinya sendiri, menggantikan orang tuanya yang memang tidak berkemampuan untuk itu. Inilah sekali lagi ad-dinu yusrun, dan itu pendapat berkembang di kalangan ahli hukum Islam atau ulama berkenaan dengan waktu dan kesempatan al-akikah. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir yang harus dipahami oleh orang tua berkenaan dengan akikah itu ialah berkenaan dengan besaran atau jumlah binatang, dalam hal ini kambing, domba atau sejenisnya yang harus disembelih. Berapa banyakkah? Berdasarkan informasi syar'i bahwa akikah yang dilakukan oleh orang tua itu cukup satu, baik laki maupun perempuan. Tetapi khusus untuk laki-laki lebih disukai dan utama hukumnya afdal bila mana bagi anak laki-laki itu 2. Jadi anak laki-laki memang dilebihkan di sini. Dia akikahnya bila mana mungkin dan mampu, orang tua, ayahanda dan ibunda mengeluarkan 2. Sementara untuk sang putri cukup 1. Lalu yang menyembelihnya siapa? Jika mungkin ya orang tuanya, jika tidak mungkin ya oleh orang lain.
bisa meminta bantuan atau pertolongan kepada ahli yang mengerti tentang penyembelihan hewan itu. Yang jelas, penyembelihan itu harus memenuhi ketentuan syara. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu sekarang ini pada zaman yang modern berkenaan dengan akikah itu banyak jasa yang ditawarkan untuk memfasilitasi dan mempermudah akikah dilakukan oleh masyarakat Islam bagi keluarga muslim. Jasa-jasa yang ditawarkan oleh masyarakat, dan ini sudah masuk pada wilayah bisnis, kambing atau domba dan yang sejenisnya ini sudah bisa disantap, dalam arti sudah menjadi hidangan yang lezat dan siap untuk dinikmati. Apakah itu boleh? Itu sangat boleh. Dan bahkan lebih dianjurkan hewan akikah itu setelah disembelih, baiknya dimatangkan, dimasak dengan lezat, dimasak agar enak untuk menjadi santapan yang menyegarkan dan memberikan kenikmatan kepada orang yang diberikan. Jadi dibandingkan dengan memberikannya secara mentah, lebih dianjurkan memberikannya secara matang sehingga siap santap. Maka rasa syukur dan rasa sukacitanya akan berlipat dan bertambah. Nah, mitra sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya kira fenomena yang positif dalam rangka pemasyarakatan syariat dan akan memompa upaya untuk lebih melipat gandakan kemampuan ekonomikal dan menggeliatkan kehidupan kemasyarakatan, bukan saja pada aspek solidaritas sosial, tetapi juga pada aspek produktivitas, sehingga masyarakat Islam diminta untuk lebih seksama meningkatkan kemampuan ekonominya dan kemudian berbagi.